Selamat datang di video pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan menjelajahi dua kesultanan besar yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara, yaitu Kesultanan Ternate dan juga Kesultanan Tidore. Mari kita lanjutkan menelusuri jejak-jejak kejayaan dan juga keemasan kedua Kesultanan Ternate dan juga Tidore, dan memahami bagaimana warisan budaya yang masih hidup hingga saat ini. Dalam perjalanan sejarah, Kepulauan Maluku merupakan sebuah wilayah yang dikenal sebagai Jazirah Al-Mulk atau Kepulauan Raja-Raja. Maluku bukan hanya tentang keindahan geografisnya yang menawan, namun juga kekayaan budaya dan sejarah yang mendalam. Dalam peta kepulauan ini, kita temukan gugusan pulau-pulau utama seperti Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo yang bersama dikenal sebagai Moluko Geiraha atau Persatuan Empat Kerajaan. Pada abad ke-13, Maluku menjadi pusat perdagangan rempah dunia yang cukup menarik perhatian para pedagang dari berbagai belahan bumi. Disinilah berdiri dua kesultanan besar, Ternate dan Tidore. Kesultanan Ternate dan juga Kesultanan Tidore memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Dengan akar budaya lokal yang kuat, proses Islamisasi di wilayah ini diawali dari kalangan elit kerajaan sebelum meluas ke masyarakat atau rakyat di sekitarnya. Kesultanan Ternate di bawah Sultan Zainal Abidin memulai babak baru dengan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sedangkan Kesultanan Tidore dengan Sultan Jamaluddin menempatkan pondasi agama dan pendidikan sebagai pusat peradabannya. Sejarah ini mencerminkan perjalanan panjang Maluku sebagai saksi persinggungan budaya, agama, dan kekuasaan. Kerajaan Ternate merupakan kerajaan Islam pertama di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Kerajaan ini didirikan oleh seorang raja yang bernama Bab Masyur Malamu pada tahun 1257 Masehi. Kesultanan ini dulunya bernama Kerajaan Gapi yang belum bercorak agama Islam. Sedangkan agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 serta diturunkan oleh raja-raja sebelumnya dan dianut oleh raja-raja baru pada masa pemerintahan Raja Marhum tahun 1432 hingga 1486 Masehi. Dalam sejarah perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babuloh pada tahun 1570 hingga 1583 Masehi.
Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, memperkuat angkatan militer, dan memajukan perdagangan, Sultan Babuloh juga gigih melakukan perlawanan terhadap bangsa asing, terutama bangsa Portugis yang mendiami Kepulauan Maluku. Meski sempat jatuh ke tangan VOC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Kesultanan Tidore, di mana Kesultanan Tidore ini berada di dekat Kesultanan Ternate yang berada di dekat Ulisiwa dan juga Ulilima. Berdasarkan silsilah raja pertamanya, Sahajati merupakan saudara dari Masyhur Malamu yang merupakan raja pertama dari kerajaan Ternate. Mereka adalah putra dari Ja'far Shodiq. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Raja Cirilati merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam, sedangkan pendahulunya merupakan menganut kepercayaan yang dikenal dengan Shiman atau memuja roh nenek moyang mereka. Raja Cirilati setelah masuk Islam diberi gelar Sultan Jamaluddin. Keislaman raja ini mempercepat proses Islamisasi di kalangan rakyat Tidore dan juga didukung oleh aktivitas internal kerajaan yang lebih difokuskan untuk membangun madrasah-madrasah dan masjid-masjid sebagai sarana pendidikan dan ibadah rakyat Tidore. Setelah Sultan Jamaluddin wafat, jabatannya digantikan oleh Sultan Tidore, yaitu putra sulungnya sendiri, yaitu Sultan Mansur. Pada masa itu, Tidore kedatangan orang-orang dari Spanyol. Masa kejayaan dari Kesultanan Tidore. Tidore bangkit kembali pada masa Sultan Nuku yang mendapatkan gelar kehormatan sebagai Sri Mahatuan Sultan Syahidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad El-Mabus Kaicil Paparangan Jo Barakati. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Tidore sampai di Papua bagian barat, Kepulauan K, Kepulauan Aru, bahkan hingga sampai Kepulauan Pasifik. Selama masa pemerintahannya, Sultan ini berusaha mewujudkan 4 cita-cita politiknya, yaitu yang pertama, mempersatukan seluruh Kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh. Kedua, memulihkan kembali 4 pilar kekuasaan Kesultanan Maluku. Ketiga, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat Kesultanan Maluku. Dan yang terakhir, mengenyahkan kekuasaan dan penjajahan asing dari Maluku. Konflik di Kesultanan Ternate dan Tidore pada abad ke-16 dipicu oleh kedatangan Portugis dan Spanyol yang tertarik pada kekayaan rempah-rempah Maluku. Portugis tiba pada tahun 1512 dan membangun benteng di Ternate atas izin Sultan Bayanullah. Tetapi campur tangan mereka dalam urusan internal kerajaan menimbulkan keresahan. Sultan Khairun kemudian berusaha melawan, namun dibunuh oleh Portugis pada tahun 1570. Penggantinya, yaitu Sultan Babuloh, berhasil mengusir Portugis dan memperluas kekuasaan Ternate hingga ke Filipina. Sementara itu, Kesultanan Tidore menjalin kerjasama dengan Spanyol untuk melawan pengaruh Portugis, yang berujung pada serangan Portugis ke Tidore pada tahun 1524. Konflik antara Portugis dan Spanyol serta keterlibatan mereka dalam politik Ternate dan Tidore berlanjut hingga abad ke-17 ketika Belanda turut terlibat di Maluku. Pengaruh Belanda melalui VOC di Maluku sangat dominan dalam menguasai perdagangan dan politik. Dengan kekuatan militer dan strategi divide et impera, VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang sangat berharga di pasar internasional. VOC memperkeruh persaingan antara Kesultanan Ternate dan Tidore, mendukung satu pihak untuk melemahkan yang lainnya. Selain itu, VOC mengikat kerajaan-kerajaan Maluku melalui perjanjian yang mewajibkan mereka
menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dengan harga yang rendah, sehingga menghilangkan kebebasan perdagangan lokal. Dalam politik, VOC turut campur dalam urusan suksesi kerajaan, memastikan pemimpin yang berkuasa adalah sosok yang loyal kepada mereka. Hal ini membuat VOC tidak hanya menguasai ekonomi, tetapi juga mengontrol kestabilan politik di Maluku. Dengan strategi ini, VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah selama berabad-abad, menyebabkan kerajaan-kerajaan Maluku kehilangan kemandirian ekonomi dan politik. Rakyat pun menderita akibat eksploitasi dan kebijakan VOC yang merugikan mereka. Beberapa peninggalan masih ada sampai sekarang di Ternate maupun di Dore. Yang pertama, Kedaton Sultan Ternate dan juga Kedaton Sultan Tidore. Tepatnya di pusat kota Ternate, dan untuk Kedaton Sultan Tidore tepatnya di pusat kota Tidore. Sampai saat ini masih ada dan masih digunakan untuk upacara adat dan juga tempat tinggal keturunan para sultan terdahulu. Jadi keturunan para sultan menyepakati salah satu keturunannya untuk meninggali Kedaton tersebut. Itu berlaku di Kesultanan Tidore maupun Kesultanan Ternate, dan tempat tinggalnya ya berupa Kedaton Sultan Ternate dan Kedaton Sultan Tidore.